Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami datang kepada Tuhan yang empunya langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan yang berdaulat di surga, berdaulat di bumi, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau yang telah datang ke dunia ini mencari dan menyelamatkan kami, menjadi korban bagi kami. Engkau turun ke dalam alam maut, tetapi pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan Engkau berjanji akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput kami yang percaya kepadamu. Sekarang Tuhan, sampaikan tuntunan-Mu, sampaikan firman-Mu, berkati hamba-Mu supaya setiap perkataan hamba-Mu datang dari pimpinan tuntunan Roh Kudus, dan kami semua pada hari ini diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Bapak Ibu, kita tiba pada cerita kita tentang perempuan mandul yang ke-8. Selama 8 minggu ini, saudara-saudara, kita sudah merenungkan tentang 8 wanita mandul yang ada di dalam Alkitab. Yaitu dimulai dari Sarah, Ribka, kemudian Rahel, kemudian istri Manoah yang mendapatkan atau melahirkan Simson, lalu kemudian Hana yang melahirkan Samuel, lalu kemudian perempuan Sunem yang ke-6, yang ke-7 adalah Elizabeth yang melahirkan Yohanes Pembaptis, dan sekarang kita akan merenungkan perempuan mandul yang ke-8, yaitu Mikal, anak Saul, istri daripada Raja Daud. Bapak Ibu, kalau kita membaca 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-49, Alkitab mengatakan, saudara, anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi, dan Malkisua. Nama kedua anak yang perempuan yang tertua adalah Merab, dan yang termuda adalah Mikal. Ini tentang keluarga Saul. Ayat yang ke-50. Istri Saul bernama Ahinoam, anak daripada Ahimaas. Panglima tentaranya bernama Abner, anak Ner, paman daripada Saul. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan keluarga ini, ya, dari anak laki-laki, anak perempuan, dan kemudian Saul sendiri, memang yang kelihatan yang paling rohani itu ialah Yonatan. Kalau kita mengikuti perjalanan daripada kehidupan Yonatan ini, saudara-saudara, pada satu hari dia bersama-sama dengan ayahnya Saul dan saudaranya itu mati di medan perang. Seharusnya dan sebenarnya, Yonatan tidak perlu mati di medan perang. Seandainya dia tidak stagnasi di kemah ayahnya, dia mau mengikuti Daud, ya, yang kemudian melarikan diri dari mertuanya, saya percaya bahwa Yonatan tidak akan mati bersama-sama dengan ayahnya dan kedua saudaranya di medan perang. Ya, 1 Samuel pasal 18 ayat 17 diceritakan saudara-saudara tentang Saul, bahwa Saul menawarkan Merab, kakaknya Mikal, kepada Daud untuk menjadi istrinya, asalkan Daud ini mau maju ke medan perang. Nah, ketika itu terjadi, saudara-saudara, tiba-tiba dibatalkan, ya, secara sepihak, dan anaknya ini oleh Saul, Merab ini, diberikan kepada orang lain. Lalu diceritakan di ayat 20 dan 21 bahwa Mikal jatuh cinta kepada Daud. Nah, ketika Saul mendengarkan ini, dia memanfaatkannya. Saul menyetujui, ya, bahwa Mikal itu boleh menjadi istri daripada Daud. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah Daud harus membawa 100 kulit katan daripada laki-laki Filistin. Saudara-saudara, saya merenungkan ini seolah-olah Saul ini mau menjual anaknya Mikal, ya, untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan Alkitab menceritakan kepada kita Daud bukan mengambil 100 kulit katan, tetapi dia mengambil 200 kulit katan orang Filistin, dan kemudian Daud dijadikan mantu oleh Raja Saul. Nah, saudara-saudara, cerita dari Mikal ini sekarang, ya. Alkitab menceritakan kepada kita di 2 Samuel pasal 6 ayat 23, Mikal binti Saul tidak mendapatkan anak sampai matinya. Dia tetap mandul sampai matinya. Ini akan menjadi perenungan kita semua pada hari ini, saudara-saudara, yang menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa dari 8 wanita mandul yang ada di dalam Alkitab, satu-satunya
yang gagal, yang disebut gagal oleh Alkitab, ya, secara jujur, yaitu Mikal. Ada beberapa alasan, saudara-saudara, kenapa Mikal menghadapi ini. Yang pertama, di 2 Samuel pasal 6, ayat yang ke-16. Dia memandang rendah Daud sebagai suaminya. Sekali lagi, dia memandang rendah Daud sebagai suaminya. Padahal, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan tuntunan-tuntunan di dalam Alkitab, sampai hari ini, seorang istri tidak boleh memandang rendah suaminya. Dia harus memberikan respect, ya, memberikan hormat kepada suami. Sementara suami itu juga tidak boleh menekan, ya, istrinya, tetapi seorang suami harus mengasihi seorang istri. Ada hubungan timbal balik, saudara-saudara, yaitu penundukan diri, penghormatan yang diberikan oleh seorang istri kepada suami, dan kasih, ya. Kasih itu harus dipunyai oleh seorang suami kepada seorang istri. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu, ini waktu yang baik untuk merenungkan di dalam keluarga. Kalau Anda seorang suami, bagaimana sikapmu kepada istrimu? Apakah kasih itu masih ada di sana? Kalau Anda seorang istri, bagaimana sikap kepada suamimu? Masih adakah hormat kepada suamimu? Seseorang yang ditaruh oleh Tuhan di sebelah kananmu untuk menjadi penolong dan pelindung di dalam kehidupanmu. Ayat 16, saudara-saudara, ketika tabut Tuhan itu memasuki kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat, menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud di dalam hatinya. Bapak Ibu, kita tahu cerita tentang tabut perjanjian Allah, bagaimana Daud membawanya dari rumah Obed-Edom dan membawanya ke kota Daud, the city of David. Nah, di dalam sepanjang perjalanan itu, saudara-saudara, Daud melakukan sebuah selebrasi, ya, yang luar biasa, saudara-saudara. Setiap 6 langkah dia mempersembahkan korban yang sangat banyak kepada Tuhan. Daud kemudian di sana menari-nari, bersukacita, bersukaria untuk memberikan penghormatan kepada tabut perjanjian Allah. Nah, ayat yang ke-20 dikatakan ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul, mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di hadapan mata budak-budak perempuan, para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Wow, saudara-saudara, ini adalah sebuah perkataan kalimat yang sangat tidak baik. Di dalam terjemahan, salah satu terjemahan Inggris dikatakan, she came to meet him with scornful words. Menemui dia dengan kata-kata yang sangat menghina. Mikal menemui Daud dengan kata-kata yang sangat menghina. Kenapa, saudara? Alkitab mengatakan Daud telanjang. Apa artinya Daud telanjang? Bukan kemudian tidak memakai pakaian sama sekali, bukan. Tetapi Daud melepaskan semua atributnya sebagai raja. Apa itu, saudara? Mahkota dia tanggalkan. Bajunya dia tanggalkan. Jubahnya dia tanggalkan. Tongkat kerajaan, ya, itu kemudian dia tanggalkan dan dia memakai pakaian seperti rakyat biasa, ya, seperti rakyat-rakyat kebanyakan. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, bahasa daripada Mikal adalah Daud menelanjangi dirinya karena melepaskan yaitu seluruh atributnya sebagai raja. Bapak Ibu, mari kita cerita tentang Mikal ini. Bagi Mikal, kedudukan raja adalah segala-galanya. Semuanya. Itu adalah seluruh, ya, perhatiannya itu ada di sana. Dia terbiasa sebagai anak raja, hidup mewah, dihormati, ya, dan tindakan suaminya menari-nari dengan melepaskan semua atributnya itu sangat mengecewakan dia. Kesombongannya sebagai anak raja terlukai, ya, dan dia melihat Daud menurunkan levelnya ke tempat yang ada di bawah, menjadi seperti rakyat biasa. Padahal, saudara-saudara, pandangan Mikal itu berbeda dengan pandangan Tuhan. Ya,
Sekali lagi, kalau pandangan Mikal adalah dia sangat kecewa Daud menurunkan derajatnya seperti rakyat biasa. Bapak Ibu, di hadapan Tuhan, kedudukan sebagai raja itu bukan apa-apa. Bapak Ibu, inilah pandangan dunia, cara pandang dunia. Yaitu bahwa dunia itu menomorsatukan semua yang kelihatan dengan mata. Ya, semua pangkat, derajat, kedudukan, kehormatan, dan selanjutnya itu nomor satu. Bapak Ibu, pelajaran yang dapat kita pelajari dari kisah tentang Mikal ini adalah jangan memandang kedudukan ini sebagai yang utama di dunia ini. Waktu kita mengikut Tuhan, yang kita utamakan adalah kedudukan kita di dalam kerajaan sorga. Carilah saudara tempat yang terhormat di dalam kerajaan Allah. Alkitab bilang begini, siapa yang melayani Tuhan Yesus akan dihormati oleh Bapa, ya, yang ada di dalam kerajaan sorga. Jangan mengutamakan saudara ya sesuatu yang dipandang oleh dunia ini. Dahulukanlah kita mendapatkan kedudukan di dalam kerajaan Allah. Jangan mencintai apapun yang ada di dunia ini, termasuk uang, harta benda. Ya, semuanya itu hanyalah bonus. Semuanya itu adalah harta. Bapak Ibu, kejarlah harta di surga. Ngengat dan karat tidak dapat menjangkaunya. Karena hari-hari ini begitu banyak orang saudara yang mengutamakan semua aksesoris yang ada di dunia ini. Padahal Alkitab mengatakan kepada kita hidup kita ini 70-80 tahun. Ya, mungkin bisa lebih saudara-saudara kita hidup di dunia ini. Tetapi dibandingkan dengan kekekalan, semua yang ada di dunia ini short term. Waktunya amat sangat pendek. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dahulukanlah kedudukan di dalam kerajaan Allah, dahulukanlah kehormatan di dalam kerajaan Allah, dahulukanlah harta yang ada di dalam kerajaan sorga di mana ngengat dan karat tidak dapat menjangkaunya. Yang kedua, apa yang terjadi dengan Mikal? Ia memandang rendah Daud sebagai hamba Tuhan. Yang pertama tadi dia memandang rendah Daud sebagai suaminya. Yang kedua adalah dia memandang rendah Daud sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu, dia tidak pernah mengerti sikap hatinya Daud. Padahal bagi Daud, melayani Tuhan itu adalah segala-galanya. Kalau kita mengikuti perjalanan Raja Daud ini, Bapak Ibu, dari gembala domba, 2-3 ekor domba di padang penggembalaan, sampai kemudian dia menggembalakan seluruh Israel. Bapak Ibu, Daud ini ketika dia diurapi oleh Samuel menjadi raja, dia kemudian dipanggil ke istana untuk bermain kecapi di istana Raja Saul. Dan setiap kali roh jahat yang turun kepada Daud, yang diizinkan oleh Tuhan turun kepada Saul, itu datang, saudara-saudara, maka Daud bermain kecapi dan roh itu diusir. Ya, roh itu keluar. Daud melayani Tuhan di istana Raja Saul. Lalu kemudian Daud ini pergi menantang Goliat, ya, menaklukkan Goliat, mengalahkan Filistin. Dan Daud ini memuji Tuhan, bermazmur bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, memang fungsi hamba Tuhan yang ada pada kita adalah kita melayani Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa tahun 92, saya dan istri dan keluarga mengambil sebuah keputusan yang sangat tepat, yaitu melayani Tuhan. Ada di ladang Tuhan. Bagaimana seluruh hidup kami dedikasikan untuk Tuhan. Dan hari ini, saudara-saudara, apa yang ada pada kami pakai sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu, kalau hari ini Anda punya kesempatan, layanilah Tuhan. Bagaimana caranya kita melayani Tuhan? Melalui pujian kita, melalui talenta kita, tenaga kita, doa kita, mungkin uang yang ada pada kita, mungkin semua potensi yang ada pada kita. Mari kita mau pakai untuk melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Mikal? Sehingga dia tidak mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan dan dia tidak mendapatkan seorang momongan, seorang anak. Ia memandang rendah tindakan rohani suaminya, yaitu Raja Daud. Mikal tidak pernah tahu, tidak pernah mau mengerti, saudara-saudara. Mengapa sih Daud itu mesti menari-nari di hadapan Tuhan? Ya, Bapak Ibu, memang tindakan rohani tidak bisa dimengerti atau tidak bisa diterima oleh manusia jasmani.
Saya ingat waktu saya bertobat dan kemudian saya meninggalkan pekerjaan saya. Banyak sekali teman-teman saya mengatakan saya bodoh lah, ya, nggak pakai otak lah. Kenapa mesti meninggalkan pekerjaan yang lama hanya untuk menjadi seorang Kristen? Saudara-saudara, mereka tidak pernah paham, mereka tidak pernah mengerti tindakan rohani yang dilakukan oleh seseorang. Bapak Ibu, kalau hari ini Anda melakukan sebuah tindakan rohani, mungkin banyak orang yang komplain. Umpamanya apa? Umpamanya baptisan air. Kalau hari ini sudah bertindak dan kemudian kau menyerahkan hidupmu, dibaptis, ya, masuk ke dalam air dan keluar dari dalam air. Ada banyak orang yang komplain, kenapa itu harus dilakukan? Bapak Ibu, mereka tidak pernah mengerti. Kalau kita berbicara tentang karunia roh, berkata-kata di dalam bahasa roh, banyak orang yang tidak mau mengerti tindakan sebuah tindakan rohani. Mereka tidak mau mengerti dan banyak yang mengolok-ngolok. Kalau kita berbicara tentang perpuluhan, ya, atau penumpangan tangan, pengurapan minyak, kelihatannya aneh, saudara, membingungkan. Dan sekali lagi, orang jasmani tidak akan pernah mengerti tentang perkara rohani. Nah, oleh sebab itu, mari saudara, ya, ketika kita punya kesempatan untuk melakukan tindakan rohani, jangan ditahan, saudara. Sekalipun dunia mentertawakan. Saudara ingat cerita Sakeus ketika dia panjat pohon dan kemudian dia menerima Yesus dengan sukacita. Ya, di Lukas pasal yang ke-19, Alkitab berkata banyak orang yang bersungut-sungut. Saudara, mereka tidak pernah mau mengerti kenapa Tuhan Yesus masuk ke rumah orang berdosa, kenapa Sakeus mau menerima Tuhan Yesus. Mereka tidak mengerti. Bapak Ibu, tapi sekali lagi, hanya orang rohani yang dapat mengerti tindakan rohani. Kita membaca di 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-20. Alkitab menceritakan bahwa Daud pulang dan memberikan shalom. Ya, menyampaikan salam kepada orang yang ada di keluarganya. Tetapi saudara, Mikal itu tidak menyambut. Saudara, Mikal ini tidak tahu bahwa tindakan Daud, ya, terhadap tabut perjanjian Allah itu mengundang berkat. Ya, Bapak Ibu cerita tentang Obed Edom. Bagaimana 3 bulan saja di ayat yang ke-11, 3 bulan saja saudara tabut perjanjian ada di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati keluarga ini, Obed Edom ini, dan seisi rumahnya. Kenapa Tuhan bisa memberkati? Karena Obed Edom memberikan respect kepada Tuhan. Memberikan penghormatan kepada Tuhan. Maka Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah sampai harta benda yang dia punyai terkenal sampai ke istana raja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita menghormati tindakan-tindakan rohani? Apakah hati kita hari ini menyambut shalom? Ya, makanya berbahagialah saudara kalau saudara didatangi hamba Tuhan barangkali atau keluarga atau teman-teman, ya, atau di telepon dan saudara berkata shalom, selamat pagi. Ada berkat yang turun ke dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu, kalau hari ini hati kita terbuka kepada tindakan-tindakan rohani, sekali lagi seperti khotbah-khotbah kemarin, maka shalom itu akan datang. Damai sejahtera itu akan datang. Dan kalau shalom itu masuk ke dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh berbahagia. Mikal tidak siap untuk menerima salam daripada suaminya sendiri, ya, yang baru saja pulang melayani di ladang Tuhan. Makanya saya suka menyampaikan waktu masih zaman kita masih beribadah, di dalam doa-doa penutup seringkali saya menyampaikan, saudara-saudara pulanglah, bawalah berkat dari ladang Tuhan. Ya, karena setiap orang yang melayani di ladang Tuhan akan pulang membawa berkat dari ladang Tuhan itu sendiri. Karena saya percaya saudara-saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita pulang dengan tangan hampa. Tuhan akan membekali kita, memberkati kita berlimpah-limpah. Yang keempat, saudara, apa yang dilakukan oleh Mikal? Ia memandang rendah pujian kepada Tuhan. Daud memuji Tuhan, ya, mengalu-alukan Tuhan, menari-nari, bersukacita sambil membawa korban persembahan. Tetapi Mikal memandang rendah kepada pujian yang disampaikan kepada Tuhan. Padahal saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, di dalam puji-pujian orang Israel, Tuhan itu turun dan bersemayam di sana. Artinya bahwa ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan,
maka hadirat Tuhan itu ada. Kalau hadirat Tuhan itu ada, saudara, mujizat pasti akan terjadi. Ya, pemulihan akan terjadi, pertolongan Tuhan akan terjadi, berkat itu akan terjadi. Saudara-saudara, pintu yang tertutup itu akan dibukakan. Nah, makanya saudara-saudara di rumah-rumah harus ada pujian. Ya, saya di rumah ada gitar. Ya, saya suka menyanyi, kadang-kadang memuji Tuhan, mendengarkan, menaikkan pujian kepada Tuhan. Saya percaya setiap kali kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Mungkin sudah tidak punya gitar, putarlah tape di rumah, atau tidak punya tape, putarlah di handphone. Ya, kalau tidak punya lagu, downloadlah, saudara ya. Maka banyak sekali saudara akan menemukan pujian-pujian kepada Tuhan. Apa makna daripada sebuah pujian? Ya, yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan. Daud mengakui kedaulatan Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, kita mengakui Tuhan itu berdaulat di dalam kehidupan kita. Kalau kita memuji Tuhan, kita memberikan penghormatan akan kebesaran Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan Daud, dia melihat gunung, dia berkata, Tuhan itu gunung batuku. Kalau dia lihat kota yang berkubu, Tuhan, dia berkata, Tuhan itu kota benteng yang teguh, kubu pertahananku. Ya, dia lihat pohon dan dia berkata, pohon-pohon bertepuk tangan, memuji dan menyembah Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Artinya bahwa di dalam pujian kepada Tuhan, ya, mendudukkan Tuhan pada tempat yang ada di atas, jauh lebih tinggi daripada kita. Bahkan saudara, kalau kita belajar tentang pujian Daud kepada Tuhan, berbicara tentang ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur untuk semua pertolongan, pemeliharaan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dengar saudara-saudara, bagaimanapun keadaan saudara pada hari ini, naikkanlah ucapan syukur. Kita mengucap syukur untuk hal-hal yang baik yang kita peroleh daripada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa semua yang baik itu datangnya dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Bapak Ibu, apa akibat daripada Mikal tidak punya anak? Tidak punya anak. Tuhan tidak pernah berkenan kepada orang yang tidak menghargai ya hadirat Tuhan. Ya, contohnya saudara-saudara, bagi kita ya. Banyak orang yang mau beribadah batal karena ada kepentingan lain. Katanya, kenapa kamu terlambat ibadah? Saya ada tamu. Ada orang yang gagal melayani, pelayanannya terbengkalai. Kenapa? Maaf, saya tidak punya waktu. Ya, ada orang yang tidak menghargai tindakan rohani, misalnya menabur, mengembalikan perpuluhan, melepaskan sesuatu untuk menolong orang lain. Ada yang gagal, saudara. Kenapa kamu tidak melakukannya? Maaf, saya masih banyak keperluan. Saudara-saudara, bagi Mikal, perkara rohani itu nomor 2. Yang dia utamakan adalah perkara jasmani. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami selama ini, itu adalah yang utama. Padahal saudara, kalau kita melihat daripada kehidupan keluarga ini, ayahnya Saul adalah raja yang pertama yang dipilih oleh Tuhan. Seharusnya di dalam keluarga ini kehidupan rohani itu lebih dominan ya daripada kehidupan badani. Tetapi sekali lagi sayang sekali saudara bahwa bagi Mikal bukan urusan dengan Tuhan yang nomor 1, tetapi bagaimana dia menikmati dirinya sebagai anak raja ya, sebagai istri daripada mantu raja yang kemudian hari menjadi raja atas seluruh Israel. Bapak Ibu, bagi Daud, atribut raja tidaklah terlalu tinggi untuk dipertahankan. Ini teladan yang sangat luar biasa. Ya, demi Tuhan, dia rela untuk menyerahkan semuanya. Kalau kita membaca di 2 Samuel pasal 6 ayat 21, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni Israel. Di hadapan Tuhan itu aku menari-nari. Haleluya. Ayat 22, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama dengan budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Bapak Ibu, apa akibat bagi Daud? Mazmur pasal 89 ayat 20. Ini menjadi kerinduan kita semua saudara-saudara, bahwa ketika kita bersikap benar di hadapan Tuhan, kita mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita, ada dampak yang benar, ada dampak yang baik,
ada dampak saudara-saudara di dalam kehidupan kita. Mazmur 89 ayat 20. Pernahkah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi? Katamu, telah kau taruh mahkotaku di atas kepala seorang pahlawan. Pahlawan, saudara. Telah kau tinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Ayat 21. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Ayat 22. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Bapak Ibu, ini yang Tuhan lakukan kepada Daud. Daud itu dikokohkan hidupnya, ya, menjadi seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau, saudara-saudara, ya, memberikan kepada kita kehormatan seperti apa yang dipunyai atau apa yang didapatkan oleh Daud. Jangan sampai kita hidup seperti Mikal, ya, yang memandang rendah suaminya, orang yang melayani, hamba Tuhan, memandang rendah tindakan rohani, memandang rendah pujian kepada Allah. Tetapi saudara, mari kita mau seperti Daud. All out untuk Tuhan. Benar-benar all out untuk Tuhan. Ketika Daud melihat semua yang ada di dalam hidupnya hanya sebagai aksesoris. Ya, sesuatu yang ketika dibandingkan dengan Tuhan, semua aksesoris yang ada di dalam hidupnya menjadi tidak berharga. Saya merenungkan tentang seseorang yang menemukan harta yang mahal, ya, mutiara yang mahal. Dia menjual seluruh apa yang ada padanya, miliknya, untuk mendapatkan mutiara yang sangat mahal. Bapak Ibu, kita mempunyai Tuhan. Allah yang kita sembah adalah harta yang amat sangat mahal. Dunia ini adalah sementara saja. Kalau hari ini saudara menderita, percayalah saudara, tidak selamanya Tuhan membiarkan engkau menderita. Kalau hari ini hidupmu sukar, sepertinya tidak ada pertolongan, datanglah kepada Tuhan, saudara-saudara. Dia yang akan memberikan pertolongan kepadamu. Bapak Ibu, bahwa semua yang ada di dunia ini short term, pendek saja. Ada limit, ada jangka waktunya. Tetapi apa yang kita terima dari Tuhan, unlimited, tidak terbatas. Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, memberkati kita, menolong kita, melindungi kita. Doa saya bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Ya, di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah, memberikan pertolongan dan perlindungan kepada saudara dimanapun Anda berada. Damai sejahtera dan sukacita itu turun, kekuatan yang baru itu turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Mari tundukkan kepala saudara dan kita berdoa untuk firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman yang kami dengarkan pada hari ini. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang-orang yang mau menghormati Tuhan, menghormati tindakan-tindakan rohani, menghormati hamba Tuhan, menghormati orang-orang yang melakukan bagiannya di ladang Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.